Kami menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semuanya. Silakan kita sama-sama bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersama umat-Mu Tuhan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami ada di rumah-Mu, membawa seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami, kekuatan kami kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu beribadah, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau mengasihi setiap pribadi kami. Engkau rindu Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kami. Jamahlah kami Tuhan, jamah setiap hati kami, sehingga ibadah ini Tuhan, ibadah yang berkenan bagi-Mu. Kuduskan kami semua, dari depan, belakang, tengah, penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Kami mulai ibadah ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan puji kita kepada Tuhan. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah.
yang terbaik. Amin. Haleluya. Sudah semua yang terbaik. Amin. Amin. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan ucap kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di bumi dan di surga. Tidak ada yang lain yang begitu. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita yang pertama, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, pujian yang kami naikkan kiranya menyukakan hati-Mu yang naik ke surga ya. Ini kami semua anak-Mu yang selalu merindukan Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan tangan-tangan yang berkorban, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan ini layak dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Namun
kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang setia datang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan sebagai harum di hadapan. Bersenangkan Kau ditinggikan, Kau dipermuliakan. Terima kasih Aba, sebentar kami mau duduk diam di bawah kami. Kami mau dengar firman-Mu, karena firman-Mu akan menuntun hidup kami dalam sukacita dan damai sejahtera melangkah ke dalam kedewasaan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, perlengkapi kami dengan Roh Kudus, pengertian yang baru, pemahaman yang baru, sehingga kami punya kedewasaan yang baru di dalam Kami. Bersyukur Tuhan, juga anak-Mu yang mendengarkan, berikan terima seorang murid hati seorang hamba, sehingga ketika firman dibagikan Tuhan, kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang tekun dan setia. Bersyukur Tuhan, pagi hari ini Kau juga berapi hamba-Mu, semua hamba-Mu di balik salib-Mu, Allah Roh Kudus, Kau memiliki kata-kata yang sesederhana mungkin sehingga kami boleh mengerti maksud dan tujuan di dalam nama. Bersyukur Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saudara sepupu kita hari ini merayakan apa ya? Idul Fitri ya, hari kedua ya. Kita bersukacita, kita juga diberkati, sekarang kami diberkati luar biasa, opor, rendang ya, haleluya. Tapi kita tidak akan bahas Idul Fitri, hari ini kita akan bahas judul yang saya bawa hari ini itu berkat dalam melayani. Kita buka di Lukas 9 ayat 10-17. Ini firman Tuhan yang sudah mungkin kalau bahasa sehari-harinya udah familiar, sudah sering dengar, sudah ya cerita ini mungkin ada yang sudah bosan, tapi kita akan menguliknya, kita akan membahasnya. Dalam situasi ini kita akan melihat bagaimana apa yang bisa kita tarik intisarinya dalam hidup kita sehingga hidup kita bisa diperbaharui. Amin. Amin. Kita buka di Lukas 9 ayat 10-17. Di situ ada beberapa ayat. Nanti kita baca secara berganti-gantian. Judulnya yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, saya membaca di ayat 10. Nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih membaca di ayat yang ganjil. Saya mulai. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. 11. Ya, sebentar saya kembali ke 10 tadi. Jadi di sana ada penekanannya di ujungnya itu sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Artinya penulis ini, Lukas ini seorang kalau sekarang dokter lah ya, dia ingin menekankan bahwa ada sebuah situasi di mana antara murid, jemaat dan Tuhan Yesus hanya mereka tinggal di sana ya. Dia 12, saya lanjut. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat sunyi. 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 2 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. 15. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Berbahagialah kita semua yang rindu dan senang mendengarkan firman Tuhan, apalagi mereka yang mengamalkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan. Apa yang dilakukan di sini, kita akan fokus kepada pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid. Melayani ini definisinya universal, Bapak. Ya, melayani itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Karena ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita punya predikat yang baru. Namanya adalah hamba. Hamba Tuhan. Setiap orang yang dipanggil, setiap orang yang diangkat dari lembah dosa, setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah hamba-hamba Tuhan. So hamba, pekerjaannya di rumah adalah melayani. Bersama saya katakan melayani. 2, 3 yang melayani. Hamba Tuhan itu orang yang melayani, serve. Bagaimana menyenangkan Tuhan yang dia pikirkan, itulah hamba Tuhan. Ya, setiap orang itu diwajibkan ketika kita diselamatkan oleh Kristus, kita harus melayani. Kadang-kadang kita punya persepsi kita hanya melayani di gereja, no. Ladang pelayanan Tuhan itu luas, universal. Bagikan firman Tuhan kepada tetangga kita, menegur teman kita yang bersalah dengan firman, memberitahu kebenaran Tuhan kepada saudara-saudara kita, itu adalah pelayanan. Katakan amin. Ya, apalagi di tempat ini, gereja adalah sebuah wadah yang luas untuk pelayanan. Ya, posisi hamba ini menuntut kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang-orang yang sudah diambil dan ditarik dari lembah dosa itu, menjadikan kita orang-orang yang wajib melayani Tuhan. Kata wajib ini merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan kita. So, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Nanti kita akan lihat bagaimana pelayanan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana apa yang kita bisa serap dari kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, apa itu pelayanan. Ya, waktu kita sedikit, kita akan langsung masuk. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka di ayat 12a. Di 12a dikatakan, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat sunyi. 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Yang pertama, pelayanan itu adalah kehendak Tuhan. Ya, melayani itu adalah kehendak Tuhan. Pelayanan itu bukan perintah gereja, bukan perintah gembala, apalagi perintah saya. Pelayanan itu kehendak Tuhan, itu God's will, kehendak Tuhan. Kalau kehendak manusia, ini yang dilakukan murid. Apa kata murid? Dia katakan begini, Tuhan suruhlah orang itu banyak pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Kehendak manusia itu cenderung sederhana dan instan, ya kan? Kalau maunya kita itu semuanya kita itu sederhana dan cepat saji. Makanya hal-hal yang sifatnya instan itu banyak sekali yang tidak baik, Bapak Ibu ya. Saya pernah didatangi Ica waktu dia ujian gitu ya kan. Dia datang kepada saya. Dia bilang, Pak, saya ini capek sekali belajar. Malam saya ngerangkum segala macam besok ujian. Tapi tiba-tiba ada teman saya mau jual soal ujian. Saya bilang kepada Caca, sesuatu yang instan itu, sesuatu yang biasanya itu tidak akan mendatangkan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan itu biasanya bentuknya itu sebuah proses yang panjang. Sebuah yang kadang dalam hati kita ini sulit Tuhan, tetapi ada tapi, nanti saya akan sambung di ujung firman, ujung khotbah saya. Ya, kehendak manusia itu cenderung instan, ya kan? Mau lulus suatu tempat, lewat jalan belakang, sogok sana, sogok sini. Proses Tuhan itu penuh dengan lika-liku.
penuh dengan kita bilang kesulitan. Tapi di dalam Tuhan itulah kehendak Tuhan. Itu yang membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia. Sesuatu yang cepat, potong kompas. Sesuatu yang instan, sesuatu yang gampang. Sudah Tuhan, suruh aja mereka pergi. Capek Tuhan kasih makan 5.000 orang ini. Udah suruh aja dia pergi, mereka pergi ke kampung-kampung untuk cari makan biar mereka self-service. Biar mereka melayani diri mereka sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, apa firman Tuhan katakan? Kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita dalam posisi murid, kita mungkin otak kita yang luar biasa pintar ini mungkin berkata, kita mungkin mengaku kalkulasi, 5.000 men, berapa orang kami? 12 orang, maka sekian duitnya, maka sekian. Itu sulit Tuhan. Kehendak manusia beda dengan kehendak Tuhan. Kehendak manusia itu cenderung instan dan membawa kepada ketidakpastian. Tapi kehendak Tuhan itu cenderung sulit dalam hati manusia. Berlika-liku, butuh proses, butuh mukjizat, butuh kerja keras. Amin. Tapi itulah Tuhan kita. Kehendak Tuhan adalah ketika kita melayani Dia. Beri mereka makan. Mungkin 12 ini cemberut. Wow. Ya, kita harap kita aja bisa pikirkan bagaimana harus memberi makan 5.000. Itu yang pertama. Melayani itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Melayani itu adalah God's will. Amin. Amin. Ayo, yang kedua, melayani itu sederhana. Amin. Melayani itu simple dan sederhana. Ya, Tuhan tidak meminta banyak atas kemampuan kita. Ketika dalam suatu kondisi beri mereka makan, Tuhan tidak bilang di mana sini rumah makan yang paling dekat, tidak. Di mana sini siapa sini yang jago masak, tidak. Tapi Tuhan katakan apa yang ada padamu. Maka hari ini Tuhan berkata kepada kita, kepada siapa yang hari ini hadir di tempat ini, apa yang ada padamu. Tuhan aku hanya bisa berbicara, yes, come here. Tuhan aku hanya bisa bernyanyi, silakan bernyanyi. Tuhan aku hanya bisa berdoa, silakan berdoa. Amin. Tuhan tidak minta kemampuan yang luar biasa, yang hebat, yang spektakuler. Tuhan hanya tanya kepada kita, setiap kita yang hadir di tempat ini, apa yang ada padamu? Kalau hari ini aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan, yes, Tuhan lipat gandakan. Pelayanan itu sederhana, simple, easy bahasa Inggrisnya. Ya kan? Saya teringat karena hanya 2 orang ini yang saya perhatikan dari kecil. Yang lain saya nggak tahu. Ya kan? Namanya Ribka Wulandari Ginting. Ketika Tuhan bilang apa yang ada padamu, saya hanya bisa menyanyi. Ketika baru pertama kali dia menyanyi di tempat ini, dia berdiri. Tapi Tuhan lipat gandakan hari ini. Amin. Ketika dia bernyanyi, ketika awal mungkin dulu masih sedikit fals, tapi hari ini ketika dia bernyanyi, surga terbuka. Amin ya? Iya. Ada namanya Aprik Stanley Simamora. Saya melihat ketika anak kecil, kayak masih di ruko, dia mau bermain drum. Ada fotonya sama saya. Tuhan tanya apa yang ada padamu, dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dia menabuh drumnya ketika masih kecil. Dan hari ini saya lihat bagaimana dia memuliakan Tuhan. Ketika engkau berkata, aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan ya Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan kemampuanmu. Bang, Pak, ternyata pelayanan itu seperti apa ya saya catat tadi? Pelayanan itu seperti pelatihan ilahi. Ketika engkau hanya punya kemampuan yang sederhana, berdiri di kaki Tuhan, melayani Tuhan, itu akan Tuhan lipat gandakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Tuhan tanya apa yang ada padamu hari ini. Tuhan, saya tidak bisa berbicara. Kalau saya berbicara, saya berkeringat Tuhan. Tapi saya punya kaki untuk melangkah. Datangi orang-orang yang butuh firman Tuhan. Datangi orang-orang yang sakit. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya hanya butuh tangan. Layani Tuhan dengan tangan.
Saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya hanya punya berkat untuk kerinduan berdoa bagi Tuhan. Easy, pelayanan itu sederhana, pelayanan itu simple. Dan pelayanan itu memanggil kita hari ini. Tuhan tanya ke setiap hati kita, apa yang ada padamu? Amin. Apa yang ada padamu? Yang ketiga, nanti kalau ada yang saya teringat lagi, saya akan balik ke item-item. Melayani itu butuh kerja keras. Ya, yang pertama tadi melayani itu kehendak Tuhan. Yang kedua itu melayani itu butuh, yang melayani itu sederhana. Yang ketiga, melayani itu butuh kerja keras, kawan. Ya kan? Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh perasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bayangkan kondisi murid-murid ketika mereka. Saya bertanya, pada waktu itu kira-kira murid merasa lapar tidak? Lapar. Pada waktu itu ketika orang lapar, dia pun lapar. Dia juga manusia, butuh makan, butuh minum. Tapi ketika orang lapar, Tuhan berkati makanan apa yang Tuhan katakan, bagikan dulu kepada orang-orang yang lapar. Pelayanan itu saya buat tadi sebuah slogan. Di saat kita lapar, kita harus memberi makan orang lapar. Di saat kita sedih, kita harus menghibur orang sedih. Di saat kita marah, kita harus menenangkan orang marah. Itu pelayanan. Di saat kita sedih, kita harus merangkul orang yang sedang berkesedihan, memberi dia penghiburan. Di saat kita lapar, kita harus memberi makan orang lapar. Itu pelayanan. Kerja kerasnya di situ. Butuh kerendahan hati, butuh submission, butuh penundukan, butuh yang namanya I am a slave. Aku ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan aku makan, maka aku makan. Amin. Yang ketiga tadi, melayani itu butuh kerja keras. Di saat orang bersedih, kita pun bersedih. Wajib kita hadir bagi dia untuk memberikan penghibur. Itu pelayanan. Yang keempat, melayani itu butuh yang namanya pengaturan. Tujuannya supaya tidak ribet, teratur, disiplin. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengatur anak-anaknya? Di ayat yang ke-14 kita perhatikan. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya, kita mainkan nanti tiga kita ya kan, 50 orang sekelompok. Kalau ada 50 orang, berarti kalau ada 5.000 berapa kelompok kira-kira Bapak Ibu? 100 di sana ada 12 murid, berarti 112, mungkin 10 satu orang, 10 kelompok. Tidak susah. Kenapa? Karena diatur. Semua dibagi. Dalam pelayanan itu ada pengaturan, ada diatur, ada konsepnya, ada bagaimana formatnya. Kemarin saya bersalah di hadapan Tuhan. Ya, saya biasanya kalau mau bawa firman itu sehari sebelum saya bawa firman itu saya biasanya di rumah saja. Saya bikin PowerPoint, saya bikin coret-coret, saya bikin. Hari ini saya nggak sempat karena harus mengunjungi keluarga. Itu bersalah di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Harus semuanya diatur dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan itu harus diatur dengan baik. Ya kan? Tuhan Yesus sudah mengaturnya. 50 satu orang. Dia tempatkan satu. 50 berarti ada 10 satu orang. 10 kelompok. Satu rasul itu menangani 10 kelompok. Diatur dengan baik. Disederhanakan. Diberikan yang namanya delegasi. Ya, delegasi apa? Meneruskan perintah. Kalau di gereja kita ada delegasi, ada namanya FA. Dari gereja memberikan delegasi kepada FA, dan FA kepada keluarga. Ya, itu namanya diatur dengan baik. Yang kedua, ada namanya regenerasi, pemuritan. Ya, yang ketiga ada namanya transformasi, adanya perubahan.
Tujuannya tidak bukan untuk supaya kita teratur. Bayangkan Bapak Ibu kalau 5.000 orang makan, yang baginya itu tidak cakap, tidak teratur, itu bisa rebut-rebutan. Aku mau beli ya kan? Semua sana kali. Diatur semua dengan baik. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, ketika diatur dengan baik, tidak terjadi yang namanya tabrakan, clash, miskomunikasi. Ada 3 hari delegasi, regenerasi dan transformasi terjadi, maka semua diatur dengan baik, tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada yang namanya miskomunikasi. Kenapa? Karena di sana ada keteraturan. Di samping ada hati hamba yang bekerja. Oh, berat juga ya ternyata melayani Tuhan. Malas melayani Tuhan, kita bilang. Lebih bagus saya begini-begini aja lah, Pak. Memang melayani Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, tapi kan bisa bilang sama Tuhan, Tuhan nanti aja dulu ya. Aku kan masih anak-anak rohani, biar aja aku dilayani dulu. Memang sederhana, tapi aku belum punya hati, aku belum punya dorongan, belum ada Roh Kudus yang getar-getarkan. Lalu kita bilang, melayani itu kerja keras, waktuku tidak banyak. Aku ibu rumah tangga yang dari pagi ke pagi mengurus keluarga. Aku seorang bisnismen yang dari hari ke hari menghabiskan waktu bersama dengan perusahaanku. Atau kita yang berkata, saya tidak bisa diatur, Pak. Aku konsepnya itu mengalir, sulit. Kita bilang melayani Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari ini, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka yang melayani Tuhan. Amin. Kita akan lihat di ayat yang ke-17. Semua kita tahu, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak ahli teologi yang mengatakan 12 bakul ini melambangkan 12 suku orang Israel. Tapi dengan iman saya katakan 12 bakul ini karena murid Tuhan Yesus jumlahnya 12. Berkat bagi kita yang melayani, yang bekerja keras, yang berpeluh di dalam Tuhan. Mungkin kita korban perasaan, mungkin kita ini lelah, mungkin kita ini capek, tapi Tuhan sediakan satu bakul istimewa bagi mereka yang melayani Tuhan. Katakan amin. Kalau yang lain sampai kenyang, Tuhan sediakan bagi murid-muridnya satu bakul. Tuhan jamini dan firman Tuhan katakan ya dan amin. Tuhan berikan itu dalam kehidupan murid Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang makan sampai kenyang, udah kenyang, tetapi mereka yang melayani itu pulang bawa satu bakul. Artinya apa? Artinya kalau yang dilayani sampai kenyang, tapi pelayanannya itu bisa kenyang 1 bulan. Amin. Spesial melayani Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan di ujungnya. Yang katanya sulit tadi, yang katakannya tadi payah, yang katakan tadi ribet, tapi Tuhan berikan berkatnya dalam kehidupannya. Dan kenapa hari ini orang-orang yang melayani Tuhan itu, ya seperti tadi, kali-kali ketika dia menyanyi di hadapan Tuhan, Tuhan lipat gandakan. Bukan hanya dia sampai kenyang, Tuhan berikan dia satu bakul penuh talenta dalam kehidupan. Karena orang berbicara, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tapi berkat-Mu kok tidak ada dalam hidupku hari ini. Kadang-kadang kita berpikir berkat Tuhan hanya uang. Kita sembunyikan berkat Tuhan di balik uang. So simple pemikiran kita. Berkat Tuhan itu banyak macamnya. Ada kesehatan, ada keharmonisan, ada persahabatan, ada pertemanan, ada keluarga yang baik. Semua itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih mendengar firman Tuhan di tempat ini, Tuhan mengetuk setiap hati kita. Mungkin kita dulu pernah melayani Tuhan, mungkin kita dulu pernah terlibat dalam pelayanan Tuhan,
hari ini diketuk. Tuhan datang mengetuk hati. Buka kembali, berikan kembali tenaga, luangkan kembali waktu, ambil lagi pelayanan dalam Tuhan. Tuhan katakan, lihatlah, Tuhan akan curahkan bakul-bakul yang baru dalam kehidupan. Amin. Kita yang belum melayani Tuhan, malam nanti coba ketika kita tidur, coba berdoa sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin aku kerjakan, Tuhan? Bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, aku hanya punya kemampuan membawa mobil, Tuhan. Itu ada dulu kami waktu di gereja kami di STTS dulu, Apio namanya, kita Tiongkok. Dia hanya bisa membawa mobil. Nah kata buksu, saya hanya bisa bawa mobil, ngomong saya gagap, kaki saya pecah, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan katakan, ini pelayan dia akan jemput semua jemaat dulu, orang-orang yatim dulu ya, yatim piatu, dia jemput semua. Ya, mulai malam nanti coba bicara sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau rindu aku lakukan. Kita semua di tempat ini, saya tidak munafik. Kita semua datang ke tempat ini karena ada maunya. Amin. Kita mau supaya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Kita nggak munafik. Kita datang ke tempat ini karena kita ingin cari muka sama Tuhan, supaya Tuhan memandang kita dan memberkati kita. No, yes, itu tujuan kita. Kita datang ke tempat ini karena kita rindu Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Ini caranya. Ambil pelayanan, luangkan waktu. Ketika gereja ini dibuka, ada beberapa orang dulu kami punya visi. Itu ada 75% yang melayani Tuhan. Dan malah hari ini Tuhan mengetuk setiap hati. Di tahun 2026 ini, saya percaya minggu depan akan ada orang-orang yang datang sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan berkata, Bu, aku melayani. Bu, aku mau membuka hati dalam FA, dalam pelayanan di rumah Tuhan. Dan firman Tuhan ya dan amin. 12 bakul, 12 murid, satu bakul akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Berkat yang melimpah, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, layani Tuhan, sehingga Tuhan itu siap memberkatimu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, dalam hati kita berkata, apa yang harus kulakukan padamu Tuhan? Apa yang harus Tuhan, aku masih seorang ibu muda, anakku masih kecil. Tuhan katakan, ayo berdoa. Ya, aku tidak bisa berdoa firman Tuhan, ayo bernyanyi. Aku tidak bisa bernyanyi Tuhan, ayo menjadi pelayan Tuhan yang utama. Sehingga tempat ini akan dipenuhi oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Pelayan Tuhan yang tahu konsep pelayanan itu sederhana, tidak rumit. Yang ketiga, pelayan Tuhan yang bekerja keras. Yang keempat, pelayan Tuhan yang mau diatur. Amin. Amin. Yang mau taat, yang mau tekun, yang mau setia bersama Tuhan. Sehingga nanti Tuhan akan siapkan bakul-bakul roti dalam kehidupan. Tuhan akan isi penuh bakul itu untuk menjamin sebuah kehidupan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Coba semuanya setuju, lambaikan tangan. Yang mau melayani, lambaikan tangan. Haleluya. Pikirkan, dan minggu depan datang sama Pak Gembala, datang sama saya, atau datang sama Gembala Yunya, katakan, aku mau melayani, Kak. Aku mau melayani, Bang. Aku mau melayani, Pak. Sehingga berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan. Amin. Amin. Beri kemuliaan yang paling baik. Saya panggil para worship leader dan saudara. Kita mau berdoa, dan biarlah doa ini menjadi komitmen kita dalam hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang
terbaik Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang setia, Kaulah Tuhan dan Raja kami. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan ini melayani-Mu Bapa. Dan setiap apapun yang kami lakukan, biarlah itu yang terbaik yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Setiap langkah kaki kami, setiap tenaga kami, setiap hembusan nafas kami ingin melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan dan kemurahan ada dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, materaikan firman ini dalam hati kami yang paling dalam, dan kami semua adalah pelaku firman. Terpuji termulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan